siapa ya, Mas? Mbak orang Indonesia juga ya? Saya mau tanya, Mbak, apa benar ini rumahnya Gea? Iya, Mas, betul. Mbak. Iya, Pak. Shh. Enggak. Maaf, Mas, tadi salah. Ini bukan rumahnya Gea. Mbak jangan bohong deh, Mbak. Mbak tadi udah bilang ini rumahnya Gea, Mbak. Oh, enggak, Mas. Salah, Mas. Ya udah, maaf ya, Mas. Pintu saya tutup dulu. Tapi, Mbak, bentar, Pak. Bentar, please. Mbak tunggu bentar, Mbak. Gea, ini aku, Gea. Gea, ini aku, Kak Dot. Siapa sih, Pak? Nggak tahu, Ma. Mungkin orang jahat yang mau berbuat sesuatu sama Gea. Astaga. Ada apa, Ma? Pa? Oh, nggak ada apa-apa, Nak. Ayo, masuk. Iya. Pagi itu udara di pinggiran kota terasa dingin. Tapi jantung Dot berdetak cepat. Mobil yang ia ikuti sejak tadi, akhirnya berhenti di depan sebuah rumah besar dengan pagar putih dan taman yang terawat rapi. Napasnya terengah, antara lelah dan gugup. Ia tak peduli lagi dengan motor yang masih menyala di pinggir jalan. Pandangannya hanya tertuju pada sosok di balik jendela rumah itu. Bayangan seorang perempuan yang begitu ia kenal. Pintu rumah terbuka perlahan. Seorang wanita paruh baya muncul, menatap curiga ke arah Dot. Suasana terasa tegang. Angin berhembus, membawa aroma bunga mawar dari halaman depan. Dot menatap tanpa berkedip. Dalam hatinya, ada keyakinan bahwa Gea memang ada di sana. Namun sebelum ia sempat melangkah lebih dekat, pintu itu tertutup lagi dengan suara keras. Ia terdiam, lalu mundur beberapa langkah. Menatap ke arah rumah itu sekali lagi, seolah mencoba menembus dinding dan menemukan wajah Gea di dalam. Namun tak ada gerakan lain selain tirai yang perlahan menutup. Langit mendung, menambah suram suasana. Dot memutar balik motornya, tapi pikirannya masih tertinggal di rumah itu. Di dalam dirinya muncul pertanyaan besar. Apakah Gea benar-benar hidup? Atau hanya bayangan masa lalu yang tak ingin pergi? Sementara itu, di dalam rumah, Gea duduk di kursi rodanya, menatap ke arah jendela yang baru saja ditutup. Wajahnya tenang, tapi matanya menyiratkan kegelisahan. Tangannya gemetar ringan, lalu ia menggenggam erat kalung kecil di lehernya. Kalung pemberian Dot dulu. Ia menunduk, seolah menyembunyikan sesuatu dari orang-orang di sekelilingnya. Ayah dan ibunya berdiri di belakang, saling bertukar pandang tanpa kata. Mereka tahu bahwa pertemuan itu tak bisa dihindari selamanya. Namun mereka juga tahu, Gea belum siap. Tubuhnya mungkin sudah sembuh, tapi hatinya belum. Ada bagian dari dirinya yang masih terjebak di antara masa lalu dan kenyataan yang ia jalani sekarang. Sore harinya, Dot kembali ke penginapan. Bang Topan sedang duduk di balkon, menatap langit yang mulai memerah. Dot hanya lewat tanpa suara, menunduk dan masuk ke kamar. Di dalam, ia membuka buku kecil yang selalu ia bawa. Catatan harian tentang pencarian Gea. Ia menulis sesuatu dengan tangan gemetar, lalu berhenti lama, menatap kosong pada halaman yang setengah terisi. Malam turun, lampu kota menyala satu persatu. Dari kejauhan, suara kendaraan melintas di jalan utama. Dot berdiri di depan jendela, melihat pantulan dirinya di kaca. Di balik matanya yang lelah, tersimpan keyakinan bahwa semuanya belum berakhir. Di sisi lain kota, Gea duduk di halaman belakang rumah. Di pangkuannya, ada secangkir teh hangat. Angin malam menyentuh rambutnya yang panjang dan lembut. Ia memejamkan mata, dan sekelebat bayangan Dot muncul dalam ingatannya. Tawa, perjalanan, janji-janji kecil yang dulu terdengar sederhana, tapi kini terasa seperti mimpi yang jauh. Gea menunduk. Air matanya jatuh perlahan ke permukaan teh. Ia berbisik lirih, tanpa suara. Di langit, bulan tampak penuh. Dua hati yang suma-suma terjaga malam itu, terpisah oleh jarak dan rahasia. Namun, keduanya tahu, waktu pada akhirnya akan mempertemukan mereka lagi. Entah dengan luka, atau dengan harapan yang baru. Pagi berikutnya, sinar matahari menembus tirai kamar Dot. Ia belum sempat memejamkan mata semalaman. Pikiran tentang rumah yang ia datangi kemarin terus menghantui. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu bukan sekadar kebetulan, bahwa perempuan di balik jendela itu benar-benar Gea. Ia berdiri, mengenakan jaket, dan keluar dari kamar. Bang Topan sudah duduk di meja makan, memandangi secangkir kopi yang mulai dingin. Dot hanya lewat tanpa bicara. Langkahnya cepat,
Wajahnya tegang. Ia keluar menuju jalan, memacu motor tanpa tujuan pasti. Hanya mengikuti insting. Di sisi lain kota, Gea duduk di ruang tamu, dikelilingi tumpukan foto masa lalu yang baru saja ditemukan ibunya di gudang. Ada satu foto yang membuatnya terpaku. Foto dirinya bersama Dot, tersenyum di taman kota beberapa tahun lalu. Wajahnya di foto itu tampak cerah, berbeda jauh dari ekspresi tenangnya sekarang. Ibunya memperhatikan dari jauh, dengan sorot mata yang lembut, namun penuh kekhawatiran. Ia tahu, cepat atau lambat, masa lalu itu akan kembali mengetuk. Siang hari, Dot memutuskan kembali ke tempat yang sama. Rumah itu masih tampak sunyi. Tak ada tanda-tanda mobil yang ia ikuti kemarin. Tapi kali ini, ia tidak berani mendekat. Ia hanya berdiri di seberang jalan, memperhatikan dari balik pepohonan. Di dalam rumah, Gea tiba-tiba merasa gelisah. Ia meminta izin keluar sebentar ke halaman. Kursi rodanya bergerak perlahan di jalan setapak yang mengarah ke pagar depan. Dari celah kecil di antara dedaunan, matanya menangkap sosok yang berdiri di seberang. Jantungnya berdetak cepat. Ia mengenal siluet itu. Tubuh tegap, bahu sedikit menunduk, gaya berdiri yang sama seperti dulu. Nafasnya tertahan. Ia ingin memanggil, tapi suaranya tak keluar. Tangannya terangkat pelan. Namun sebelum sempat memberi tanda, ayahnya sudah keluar dan menuntunnya kembali ke dalam rumah. Dot menatap dari jauh, sadar bahwa sosok yang baru saja muncul adalah Gea. Tapi begitu cepat semuanya berlalu. Seolah hanya mimpi. Ia mencoba mendekat, namun seorang penjaga rumah datang menghampiri, memintanya pergi. Dengan berat hati, ia menunduk dan meninggalkan tempat itu. Malam kembali tiba. Di kamar masing-masing, Dot dan Gea sama-sama terjaga. Langit di atas mereka sama, biru tua dengan bintang yang redup. Dot menulis di buku catatannya, "Hari ini, aku yakin Gea masih hidup. Tapi kenapa dia tidak ingin menemuiku?" Sementara itu, Gea memandangi foto Dot di ponselnya yang lama. Jemarinya menyentuh layar perlahan, seolah bisa merasakan kembali kehangatan yang dulu pernah ada. Air matanya jatuh tanpa suara. Di luar, angin malam berhembus lembut. Ada sesuatu di udara yang terasa seperti isyarat bahwa takdir belum selesai menulis cerita mereka. Mungkin besok atau lusa, garis waktu akan membawa keduanya kembali bertemu. Bukan lagi sebagai masa lalu yang terluka, tapi sebagai dua jiwa yang mencari jawaban di antara rahasia yang belum terungkap. Keesokan harinya, langit tampak mendung. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, seolah menyimpan sesuatu yang akan terjadi. Dot berdiri di balkon penginapan, menatap jauh ke arah kota yang mulai tertutup kabut tipis. Ia memegang kalung kecil yang dulu pernah ia berikan pada Gea. Satu-satunya benda yang selalu ia bawa sejak Gea menghilang. Hari itu, ia sudah memutuskan. Ia tak akan menyerah. Ia akan mencari tahu kenapa Gea seolah menghindar darinya, dan apa yang sebenarnya terjadi sejak kecelakaan yang memisahkan mereka. Ia memacu motornya menuju daerah pinggiran tempat rumah itu berada. Tapi kali ini, ia berhenti di sebuah kafe kecil, tak jauh dari sana. Dari meja dekat jendela, ia bisa melihat sebagian halaman rumah Gea. Ia menunggu berjam-jam, hanya dengan secangkir kopi dingin di depannya. Sementara itu, di dalam rumah, Gea mulai merasa sesak. Ia tahu, seseorang sedang memperhatikannya dari luar. Perasaan yang sama yang ia rasakan kemarin, kini muncul lagi. Ia berusaha tenang, tapi dadanya berdebar. Akhirnya ia meminta izin pada ibunya untuk bergelenjelan di taman belakang.